menghidupkan yang namanya menjadi ahlul Quran. Anak-anak Ustaz, mukjizat yang paling tinggi yang diterima oleh Rasulullah apa? Al-Quran. Al-Quran. Tepuk tangan untuk anak Arsia. Jadi mukjizat yang paling besar yang diberikan Allah adalah Al-Quran. Karena dengan Al-Quran, bulan yang awalnya biasa, gara-gara diturunkan Al-Quran jadi mulia. Bulan apa itu? Bulan Ramadan. Malaikat yang biasa, tapi gara-gara disuruh menyampaikan mukjizat Al-Quran menjadi malaikat yang paling mulia siapa? Malaikat Jibril. Tempat yang biasa, karena tempat itu dijadikan tempat turunnya Al-Quran mana? Makkah dan Madinah. Orang yang biasa sama dengan kita, tapi beliau gara-gara diwahyukan Al-Quran menjadi makhluk yang paling mulia siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus bangga, senang, rajin, suka, cinta dengan yang namanya Al-Quran. Mudah-mudahan jadi ahlul Quran sebenarnya. Amin. Ini gelo. Kada mau ya. Salawat dulu. Chargernya mati. Salawat dulu. Kita baca kalamun kalimun. Istiadah dan konsentrasi. Cek. Kalamun qadimul la yumalu
Siapa yang hendak membahagiakan orang tuanya? Siapa? Siapa yang hendak sesurga dengan orang tuanya? Siapa? Nah, salah satu cara kita hendak sesurga dengan orang tua kita yang paling kita sayangi setelah Rasulullah, setelah kita cinta kepada Allah adalah orang tua. Nah, menghadiahkan kepada orang tua yang terbaik adalah dengan cara kita mempelajari, menghafal dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian kita banyak artinya suruhan untuk membaca dan menghafal Al-Quran. Utamanya membaca dulu. Nah, bisa membaca itu karena kita harus belajar. Ya loh, Rasulullah pada saat pertama kada bisa membaca aja Rasulullah. Karena Rasulullah itu terkenal yang namanya ummi, sendiri itu yang kada bisa membaca. Tapi ditanamkan oleh Allah untuk bisa menghafalkan yang namanya Al-Quran ini. Jadi Al-Quran berjalan dia Rasulullah. Nah, jadi kita kalau hendak menjadi Al-Quran berjalan mulia, yang nanti jasa kita akan ditemankan oleh api neraka adalah banyak-banyak di dalam diri kita ini hafalan Al-Quran. Nah, jadi orang yang mahir membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia lagi taat, dia walaupun terbata-bata tetap akan mendapatkan pahala yang banyak di sisi Allah pada saat belajar Al-Quran. Nah, kami di tahfiz ini tidak langsung anak pian datang ke sini langsung menghafal, ada. Pian anak-anak pian harus belajar membaca alif ta dulu. Jadi dari awal, karena apa? Kalau langsung menghafal, khawatirnya nanti yang dihafal, yang diingat, yang keliru. Ya Allah lah, banyak orang tua hafal Yasin, tapi disuruh baca Yasin bisa kada bisa. Nah, karena apa? Karena ilmu dengaran. Nah, maka dari itu rumah tahfiz kita itu mulai dari yaitu dengan cara disuruh belajar dari alif, ba, nah, kemudian tanda-tanda makhrajul huruf dan lain-lainnya. Nah, kita mari belajar ya dari orang-orang yang mungkin kurang secara fisik. Nah, jadi ini ada beberapa manfaat menghafal Al-Quran. Yang pertama adalah syafaat yaumil hisab nantinya. Kenapa kita menghafal Al-Quran? Karena dia akan menjadi syafaat ya di syafi'an li ashabih. Jadi kita ini kayaknya menjadi sahabat Al-Quran. Nah, menghafal Al-Quran merupakan keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini Ustadz lebih banyak mengutip para ahli-ahlinya supaya ini menjadi motivasi kita. Nanti kalau mau ngomong tetap keren. Pernah hafalkan kitab saya, pernah Gusti, hafal tidak. Tapi kan dengan pernah hafal daripada sampai itu tanya, pernah hafalkan Quran tidak. Kalau hafalkan tidak nih, itu bosan sebenarnya. Tapi kalau tanya saya pernah hafalkan, pernah di mana Gusti hafal tidak? Bercinta tidak. Tapi saya mencintai kitab engkau dan bukti cinta saya tak hafalkan. Cuma nasib kamu biar saya Gusti kan masih lumayan. Daripada ditanya pernah hafalkan Quran tidak, dulu hafal yang ibu-ibu hafal harga cabai naik turunnya harga berapa, ini harga sembako hafal tapi kalau Quran tidak. Ya, ini singgungannya buat ibu-ibu yang lelah ngarang artis hafal surah Al-Alaq bisa pada hafal yang lelah. Nah, jadi Bu, Pak, kita nampuha ini tetap menambah hafalan Quran. Jadi jangan anak kita aja yang kita tunjuk gitu kan. Ini pesan dari Gus Bahar. Nah, kemudian seorang hafiz Quran akan mendapatkan penghargaan khusus oleh Rasulullah ya. Nah, kemudian ini dijalankan nanti untuk share aja di grup. Nanti bisa pian baca. Tapi ini kita banyak mengutip para itu loh, anak-anak orang tua itu orang biasa. Ya, hartanya nggak banyak, makanya terbatas, Anda merasa kasihan. Jangan salah, mungkin yang perlu dikasihani itu Anda. Karena Dia telah mencipta dan membuat sebuah sistem kehidupan bahagia di sisi Allah. Jadi kebanggaan. Ternyata anaknya sudah hafal Quran. Ini orang
tuanya hafal Quran dengan 7 riwayat, dan dia siapkan anak ini kebanggaan di akhirat. Saat orang tua yang kadang dipandang sebelah mata di dunia ini, bahkan anak yang mampu memakaikan akhlak di depan dunia ini. Minimal ada satu di keluarga yang dikembangkan di akhirat pun. Karena kalau dunia sebentar harus ada keluarga Anda itu. Saya kita yang dipanggil di akhirat mewakili keluarga besar. Jadi kembangkan. Ya, jadi siapkanlah salah satu anggota keluarga kita yang menjadi penghafal Al-Quran, minimal satu, apalagi kalau bisa semua. Ya, ada Ustadz Mutapinul Ulang di sini punya anak 10, semuanya hafal Quran. Nah, jadi kita kalau bisa mendidik. Nah, salah satunya itu tadi ibu-ibu pas lagi hamil jangan banyak dengar lagu dangdut atau nonton sinetron, tapi sehari sejus gitu dah. Nah, mungkin lain jus bangga, jus Al-Quran lain dua. Nah, kemudian itu tadi gambar foto si Najah. Najah ini menjadi hafiz Quran, tapi punya lumpuh otak, tapi dia hafal luar biasa. Sampai-sampai almarhum Syekh Ali Jaber mencium kaki si Najah ini. Kenapa? Nah, ini alasannya. Najah ini cacat tak? Nah, ini alasan. Seperti Quran ada. Ya, seperti ini. Yang syukur kemudian sudah isi dari sampai menjadi di hari kiamat. Kemudian isi dari mereka batas saya melihat apa itu. Mudah-mudahan kita melihat mereka, menciptakan mereka, dan Allah tidak melibatkan kita tidak bersama. Nah, ini almarhum Syekh Ali Jaber memberikan apresiasi sampai mencium kakinya si Najah. Nah, jadi Najah ini punya kisahnya luar biasa. Nanti biar bisa melihat kan. Kita ini yang sempurna, kawan berjalan, kawan bermain dengan kawan-kawan yang lain. Mungkin biar pernah sudah menonton videonya di Habis Quran tahun 2019. Tapi ternyata punya kisah yang luar biasa, yang terharu. Nah, kita lihatlah. Yang nyata dulu kita lihat dari prestasinya. Nah, dia mau nebak surah ayat itu tepat. Satu orang ya. 184 berarti itu di surah Al-Anfal. Jadi Ya, jangan menyebut paling atas Pak. Jadi Masya Allah tinggi Masya Allah. beresnya ke belakang sampai mereka benar-benar kembali kepada diri mereka sendiri dan Allah Maha Benar. Nah, ini kemampuan si Najah itu sampai barisnya, halamannya, artinya, tafsirnya dia bisa hafal. Nah, ini juga dites di Brownies. Jidit mah Brownies. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an yashkur lillah wa lam yashkur fa innama yashkur li nafsihi
Udah 1 jam lagi. 1 jam lagi. Ya, ini Naja ini sekedar informasi, dia didikan mamanya ya. Nah ini nanti ada kisah luar biasa di ujung kita ini. Betapa seorang ibu itu luar biasa. Makanya ulama-ulama besar itu banyak mamanya. Abahnya bebegawi kan Bapak. Ya yang penting mamanya bagus saja, insya Allah bagus. Apalagi abah mamanya mendampingi sholat jauh lebih bagus. Nah ini mamanya, ini alasan mamanya. Nah ini mumpung ada orang tuanya, kenapa sih dia bersikeras untuk menjadikan anaknya yang lumpuh otak ini kesana kemari pakai kursi roda ini, mau menjadikan dia seorang ahlul Quran. Ini mamanya. Dia bijar. Nah, bijar tuh. Jadi mamanya ini mau membuat anak beberapa tahun yang lalu sudah. Oh, bijar nangis. Lawan mamanya. Jadi mamanya ini telah melakukan. Jadi Naja ini sudah cuma lawan abahnya aja lagi. Bahkan sering detik misalnya fasta pun kami keluarga Ustaz Hafiz Mereka meninggal. Mama. Hah? Iya, ditinggalkan abahnya itu aja. di kondisi kritisnya pun beberapa hari lalu Arifat sudah mendapatkan informasinya. Bahkan sampai detik misalnya fasta pun kami keluarga Ustaz Hafiz langsung mendapat kabar Naja. Akhirnya sekarang kehidupan kami kuat untuk menyampaikan ikut berduka atas meninggalnya Mama tercinta. Mama pernah cerita ke Kak Irfan tentang kekhawatiran meninggalkan Naja. Takut tidak ada yang menjaga Naja. Sekarang Mama sudah kembali ke pangkuan ilahi dan sudah terjaga dengan hafalan Al-Qurannya Naja. Mama sudah memakai mahkota di surga seperti yang dicita-citakan Naja. Naja pasti kuat. Naja pasti banyak yang menjaga. Al-Quran akan menjaga Naja seperti Naja yang selalu menjaga hafalan Al-Quran. Kun nafsin dha'iqatul maut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi anak-anak Ustaz di sini tolong bahagiakan untuk mamanya masih ada. Kan semangat lah Bapak kenalan. Ini mamanya Naja memberikan sedikit apa namanya curahan hati Bapak Naja sebagai berbuat keramat. Dan kita yang melihat Mama itu Bila nangis kita puasa mantap. Ini adalah kisah sedih ya dari seorang Naja, tapi sebenarnya di sisi Allah bahagia mamanya semua. Nah, kita jadi harus termotivasi nak, ya. Kita kada tahu apa artinya yang namanya kehidupan. Pasti kita ada ketemu, ada berpisah. Tapi mudah-mudahan kita doakan mama abah kita umur panjang, amin. Amin ya rabbal alamin. Nah mungkin seperti itu dulu, karena nanti ada lagi sedikit video terakhir kita perenungan tentang menghafal Quran. Silakan Ustazah untuk melanjutkan. Udah kelihatan ya tulisannya.
Apa? Selanjutnya kita memasuki acara inti, yaitu